Perburuan dimulai dari pulau ini. Supervisi. Masak hasil tangkapan. Makan bersama. Trip kedua dimulai. Selesai istirahat, ngopi dan makan, kita lanjut supervising lagi teman-teman. Mudah-mudahan di trip kedua ini mendapatkan hasil yang lebih banyak. Perburuan pun dimulai, karet sepergan kembali ditarik. Nah, di sini saya kembali menyelam di kedalaman hanya 3-4 meter saja. Di sini saya melihat ada seekor ikan jinihin yang ukurannya tidak terlalu besar. Dan saya coba menargetkan ikannya dan mencari posisi yang pas untuk saya bidik. Tapi sayang, tembakan saya meleset. Kembali menyelam. Di sini saya kembali menargetkan seekor ikan jinihin yang mungkin masih kerabat yang satu tadi. Namun ikannya cukup lumayan liar, membuat saya kesulitan mencari posisi yang tepat untuk saya bidik. Namun, dengan penuh kesabaran, akhirnya ikan jinihin berhasil saya dapatkan. Tepat sasaran, alhamdulillah. Lanjut perburuan. Di sini saya kembali menargetkan seekor ikan yang tidak asing lagi, ikan juventus. Di spot ini ikan juventusnya terlihat banyak sekali, dan saya hanya mengambil beberapa ekor saja. Dari atas permukaan, terlihat Master Buya Haradi tampak kesulitan mengeluarkan ikan yang beliau dapatkan dari rongga karang, dikarenakan busur sepergan beliau nyangkut di karang. Di sini saya coba membantu melepaskan busur beliau yang nyangkut di karang, dan alhamdulillah busur berhasil dilepaskan. Karet sepergan kembali saya tarik. Di sini saya coba menakutkan seekor ikan bayam-bayam yang bermain di permukaan karang, namun tembakan saya meleset. Di trip kedua ini, ikan-ikan besar mulai tidak terlihat batang hidungnya. Yang terlihat hanya ikan sweet lip dan ikan bayam-bayam saja.
Nah, di sini Master Buya Haradi tampak sedang membidik seekor ikan bayam-bayam dan alhamdulillah ikan berhasil didapatkan. Tidak jauh dari spot yang tadi, beliau kembali menargetkan segerombolan ikan belana. Tembakan tampak mengenai target. Ikan pun langsung meronta coba melepaskan diri dari busur. Di sini, saya coba menyelam sedikit lebih dalam, mencoba menunggu di dasar lautan, berharap ada ikan-ikan besar lewat untuk dijadikan sasaran. Seekor ikan bibir tebal kembali berhasil Master Buya Haradi angkat dari dasar lautan. Ukurannya cukup lumayan besar, monster bibir tebal. Namun lagi-lagi ketika shoot beliau lupa menghidupkan kamera. Sungguh sangat disayangkan. Kalau faktor umur memang seperti itu teman-teman, harap dimaklumkan. Cobalah kalaulah gaib visual. Hahaha. Sport fishing adalah hobi yang sangat berbahaya teman-teman. Kalau tidak tahu cara dan tekniknya, bisa-bisa Anda akan pindah alam. Yang terpenting dalam dunia sport fishing itu, Anda wajib bisa berenang. Sport fishing adalah hobi yang sangat menyenangkan. Selain dapat ikan, hobi juga tersalurkan. Selain itu, kita juga dapat melihat keindahan bawah laut yang sangat menakjubkan. Salah satu ciptaan Allah SWT yang patut kita syukuri. Dan yang perlu diingat, dalam sport fishing itu jangan berlebihan. Berburulah sesuai syariat, tangkaplah secukupnya. Dan setelah itu jangan lupa bersyukur. Oke teman-teman, perburuannya kita cukupkan sampai di sini karena badan pun sudah capek dan hari sudah mulai sore. Saatnya kita bersiap untuk pulang. Alhamdulillah hasil tangkapan kembali bertambah. Trip kedua ini lumayan memuaskan teman-teman. Setelah seharian berburu ikan, saya pun mulai bersiap-siap memasukkan barang-barang ke dalam tas. Saatnya pulang ke rumah. Siapkan pulang. Setelah semua teman-teman Spero naik ke dalam boat, kapten pun mulai tancap gas menuju arah pulang. Silau, tarik. Di balik lelahnya sport fishing, di perjalanan pulang kami disuguhkan oleh hamparan laut biru yang tenang dengan pemandangan bukit barisan yang berjajar indah di hadapan kami. Saya akan menjadi saksi perjalanan sport fishing hari ini. Misi selesai. Sampai jumpa di trip berikutnya. Alhamdulillah kita sampai teman-teman.